Peradaban Romawi. Romawi kan panjang, tapi paling panjang itu dalam sejarah Mesir. Mesir itu dulu adik kuasa lah zaman itu. Daerah-daerah. Jadi yang apa? Peradaban itu kalau orang-orang kolektor biasanya itu sangat sensitif terhadap sejarah. Beberapa periode. Kalau misalnya keramik gitu, wow itu dinasti Cina itu dihafalkan karena produsen keramik itu kalau di sana, mulai dari dulu Royal Blue, yang Celadon, apa kan? Pak Jody itu ngambil keramik yang tenggelam di daerah Selat Papandaru itu dari Mesir dibawa dari Indonesia dibawa ke Mesir. Itu namanya disebut Blue Muhammadan. Itu warna keramik warna biru. Itu baru bisa dibawa orang Cina. Itu tenggelam di situ. Royal Blue. Ya disebut Blue Muhammadan. Ya. Tapi hati-hati dengan sekarang pemalsuan itu canggih. Oh, luar biasa. Seperti baru belajar tak 1000 apa sangat mudah bikin gitu. Yang sulit itu kan di mangkoknya yang di bawah itu, yang kakinya itu yang dicari. Kalau itu kan cara menyambungnya itu kan tekniknya luar biasa mereka. Itu yang bahaya. Pemanasan zaman itu ya. Iya. Sulit. Anak-anak itu dioles-oles tetap semua sama. Setelah dibakar baru tahu, kurang ini, kurang itu. Jadi bukan cerut biru atau merah nggak bisa. Karena pembakaran tinggi itu tadi Baru nih ya, berwarna. Jadi, loh, kok warnanya gini? Kalau barang antik itu ada spesifikasi sendiri-sendiri. Misalnya pusoko, itu kan dari besinya itu kan nampak berapa tahun. Lalu keramik itu sendiri. Lukisan misalnya sendiri, jadi ilmunya itu sendiri-sendiri, nggak bisa itu satu menguasai semua, ya itu bisa tapi lambat. Dan yang namanya barang antik itu kita seperti memasuki hutan belantara yang gelap, yang tidak tahu berapa macannya, berapa bajulnya, berapa wah itu kalau kesalah bisa mati di situ. Barang antik itu. Ahlinya Tarsan itu. Hah? Tarsan itu Tarsan. ahlinya. Saya berencana masuk ke Kalimantan Tengah. Kemarin survei sudah, terus ke Puruk Sandukui namanya. Itu ada di Kalteng. Itu tingginya hampir 900 meter, tegak lurus begitu. Kita akan ke sana. Ini akan kita susun sekarang. Tapi mau bikin film bagus, mau bikin film besar. Film besar artinya filmnya bukan film dokumentasi, tapi bikin film tentang kita akan manjat itu. Saya bersama orang yang di sana. Siapa yang mau tertarik? Seru ini. Karena hati-hati loh, ini sentral jantungnya Borneo ini. Kita ke jantungnya Borneo. Bukan kita jalan-jalan ke satu ini, tapi ini jantung Borneo. Itu penting sekali difilmkan dengan baik dan dinarasi dengan baik. Aku menolak dibikin dokumentasi biasa. Itu pasti ada lagunya, ada itunya, ada tata caranya. Meskipun aku hanya manjat, tapi ingin dibikin cerita ini. Sekelas National Geografian lah. Saklo iki wae mana yang mana gila 3 film ki apik tenan lho, iki ojo guyonan iki. Tapi itu wis tahu Rono ya. Iya, kemarin itu kan ke sana. Oh, lihat udah. Yang keberapa kali? Ini yang kedua nih. Ini dari barat, kita ambil sisi barat itu belum pernah. Dan kepala suku itu kesana tuh nyembah, takut karena yang mandu kita dia udah nggak berani karena dia banyak cerita dia bahwa saya akan mati itu orang sananya itu takut kan kita kan kayak orang ini nganggo GPS krono loh sebelah nganggo drone diterbang kan dia pakai drone oh iya main kok gini mereka enggak kan nah, ini dibantu dengan teknologi akhirnya nyampe ini ke dinding ini dia megang dinding tuh supaya kesetrum. Itu penguasa teritorial. Iya. Ya dia punya itu, punya. Kan kita kan enggak. Kita assalamualaikum. Halo, tidak lah. Cok moyo sembarangan gitu aja kan. Cok ngadep kono gitu aja kan. Jadi akan berangkat lagi ke sana. Aku nggak mau bikin film dokumentasi. Oh, cok ini
kelas dunia ini, Borneo, Sentral Borneo. Jangan ecek-ecekan ini, ayo bikin film. Film bang, makanya ditahan dulu. Siapa tahu, musiknya, itunya semua harus itu. Siapa yang mau, kita ayo rame-rame yuk. Itu Indonesia ini ya. Manjatan kan kecil, itu bagian dari jalannya ini. Karena HPH itu udah di sini. Ini HPH itu udah di sini. Lek wis ngene Bang, hutan ini habis ini udah gini nih ya. Putus di sini ya. Jadi kita jalan 2 hari di sini. Tapi menuju sini itu 7 hari. Dari sini nih, karena HPH ini udah tinggal ini selesai. Perjalanan berarti konsumsi makanan, angkutan luwe. Ya, Gurano nang panjat serpa ngono ya. iya. Untuk bawa barangnya saja. Dan orang Dayak juga tidak mau kan, itu kan sakral. Orang yang mempunyai hal tertentu boleh kesini kan. Lagi ini loh, ini harus kamu ya tak apa-apa. Mereka kan tidak. Jadi ya serem kalau malam dia ngomong ini sudah ini lagi ini. Tapi cakep sekali. Di Indonesia ini sangat kaya sekali. Beda kalau misalnya Amerika Latin itu kan dikuasai oleh Amazon. Dan karena industri film sangat besar di situ. Wah, kan di blow up sampai mendunia. Di Indonesia kan belum nih. Film itu kan sekitar seputaran gedung-gedung besar yang ada di Jakarta dan lain sebagainya itu. Jadi yang ditawarkan itu kan kemewahan yang artifisial. Oh, padahal itu kalau menggali misalnya Dayak yang pedalaman di Kalimantan kan luar biasa. Kemudian di Papua itu kan beratus suku juga, kan luar biasa. Terus misalnya di Pulau Jawa, Baduy Dalam itu kan belum digali. Indonesia itu luar biasa, sangat kaya. Tapi belum pernah industri perfilman itu benar-benar menggali kekayaan budayanya. Karena memang tidak bisa menjual ke pasar dunia gitu, jadi ya terbatas. Ini yang jadi kendala kita. Mencari orang benar-benar idealis yang tidak memikirkan itu lah, itu kan sulit untuk sebagai pionir itu. Karena besar biayanya juga. Kalau di sampai ke pedalaman itu kan membiayai biaya yang sangat besar. Itu biaya yang sangat besar. Untuk survei 60-an, hampir 70 juta kemarin. Nah, ini kira-kira 2-3 kali. Itu akan menghasilkan. Karena kan sekarang drone syukurah loh. Ya, Kamera juga teknologi sudah lewat semua. Teknologi sudah yang MGM itu sekarang dibikin di tangan anak-anak kan. Sekelas National Geographic itu sekarang sudah ada di tangan kita, di tangan anak-anak sekarang. Dulu kita lihat wah, National Geographic itu, saya ingat itu kalau jalan itu film itu sak karung mas. Itu apa sih gitu loh. Jadi kalau nembak ini benda ini ya 3 roll lah gitu loh. Padahal semua gitu loh. Kan kita juga terekam dengan kita kok demikian sulit kok. Saya kira mas medsos. Saya nonton 2 juta itu guyonan jadi kan lewat nasional jaga untuk buat masyarakat kan. Jadi saya juga manggil konsultan anak-anak milenial. Tolong aku delok lo ini. Soalnya kepala ini konvensional kuno banget. Ayo tolong kamu lihat ini. Mas judulnya boleh saya rubah nggak? Gitu. Jangan judul yang do or die gitu loh. Enggak karena aku saya ini. Iya lucu loh. Menuju ke Kalimantan tapi apa gitu loh. Waduh, begitu juga ya itu nggak nalar Mbak. Tapi ya ini bahasa mereka sekarang. ya, bahasa zaman ya. Bahasa zaman. Kalau aku masih do or die, wah apa ini? Nggak laku ini. Gitu kan. Saya Mbak Maya masih nanya anak-anak nggak nyanda. Beatles nggak ngerti gitu. Loh iya. Beatles nggak ngerti. Sekarang memang kalau industri perfilman itu semuanya itu dikombinasi dengan virtual reality. Virtual reality ini kan sangat menguasai kita. Jadi kalau misalnya membuat film
yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu misalnya film Hero itu kan campur dengan virtual reality. Jadi situasi perang yang ini kan dicampur. Mlebu omane tong ngono. Itu memang sudah sangat jarang. Manusia-manusia unik seperti Leo Christie, Seno Amijoyo, yang bapaknya Seno Gumiro Aji Dharma itu sudah sangat sulit. Dan memang ahli bidangnya, luar biasa. Terus nganggo teori apa iso dijawab ya. Dan luar biasa. Dan hidupnya itu apa ya sederhana apa ngalir. Leo itu angel dicekel iki. Wong bohemian seumur hidupnya. Tiba-tiba di mana Kalimantan, tiba-tiba di Bandung, orang Surabaya, saya enak